FTL 600HA ini dia spesialis hanya untuk di ladang kering, jadi tidak bisa untuk di ladang basah. Ladang-ladang seperti ini. Ya, jadi itu sangat cocok sekali. Nanti akan kita lihat bagaimana cara kerjanya. Simak terus. Kedalamannya itu untuk ladang yang seperti ini sekitar 15 sampai 20 cm begitu. Lebar bajaknya sekitar kurang lebih di sini lebar bajaknya. Nah, itu. Yang pasti ini sangat recommended untuk petani-petani hortikultura dimanapun mereka berada. Bukan cuma di Modo Inding, tetapi juga di sekitaran sini. Pagi yang indah, dalam perjalanan kita akan menuju ke salah satu lokasi yang akan saya tujui. Ini di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, di mana ini adalah sentralnya sayur-sayuran Sulawesi Utara yang didistribusikan ke Indonesia Timur. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya terus perjalanan ini. Sekarang saya udah sampai di lokasi. Ini adalah Kecamatan Modo Inding, di mana di sini tuh bagian besar, hampir 100% itu tanamannya adalah seperti ini, hortikultura. Dan di sini tanahnya itu bagus sekali, subur dan bergembur seperti ini. Belum dibajak saja sudah seperti ini. Bagus ya. Nah, nanti di sini saya akan mengajak teman-teman semua melihat kultivator yang dikhususkan untuk di ladang horti, karena memang kultivator yang Firman miliki itu banyak dan memiliki fungsi yang sebenarnya adalah untuk membajak ladang ya, untuk membajak untuk mengolah lahan, tapi dia memiliki spesialis masing-masing. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat FTL 600HA bekerja di ladang yang seperti ini. Penasaran? Jangan lupa subscribe dulu. Ikuti terus video ini. Teman-teman, ikutin saya. Tim Firman sudah melakukan demonstrasi dimulai dari alat-alat kecil. Itu dia pakai mesin bor. Nanti kita akan lihat kondisi lahannya ya, kondisi lahannya seperti apa. Nah, ini jadi lahan ini sebenarnya seperti ini nih ya. Nah, kita babat dulu pakai potong rumput. Ini nggak mungkin kalau pakai kultivator. Kalau masih bergulma seperti ini, dihajar langsung bisa. Tapi kalau udah tinggi sini harus dibabat dulu potong rumput. Dan ini adalah lahannya nih, teman-teman. Nah, lahannya seperti ini, bergembur, ringan, dan nanti akan saya fokuskan FTL 600HA bekerja. Tapi sebelum itu, lihat teman-teman, di sini sedang mempraktekkan mesin bor tanah FPD 52S. Ayo dilihat deh. Nah, mesin ini berfungsi untuk melubangi tanah yang bisa dipakai untuk penanaman biopori. Ya, biopori untuk bisa menyuburkan tanah ataupun sumur resapan seperti ini. Penggunaannya gampang sekali, tinggal di kuda-kudanya jangan lupa, kemudian ditekan ke bawah sambil dihidupkan. Kedalamannya bisa sampai 30 cm dengan lebar lubangnya itu dari 4 inci sampai 12 inci. Kita lihat ya. Ini hasilnya nih, kedalamannya cukup dalam, sampai 90 cm. Ini kalau mau dalam lagi bisa jadi pakai extension rod ya, lebih dalam lagi. Dan ini biasanya buat pemupukan ya, kalau teman-teman punya pohon duren, alpukat dan lain-lain, bisa ditanamin seperti ini, sampah-sampah kompos. Dia akan membusuk dan menyuburkan tanaman.
Sebelum kita coba turunkan FTL 600HA, ini ada petani yang pengen mencoba FTL 500H ini dengan sistem satu gardan ini. Nah, dia cara membajaknya harus seperti ini supaya dia bisa mengolah lahan dan membongkar tanah itu menjadi gembur seperti ini, lebih dalam ya. Nah, ini memiliki kelebihan yang tadi saya bilang. Pada saat sekali berbajak, dia bisa langsung sekali dalam. Nanti akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangan semua masing-masing, tapi kita lihat dulu. Ini adalah FTL 500H yang memiliki harga yang cukup terjangkau dibanding dengan kultivator Firman yang tipe lainnya, karena dia dikhususkan untuk di ladang-ladang horti atau ladang kering. Nah, jadi kenapa murah? Dia menyesuaikan di ladang kering, jadi dia tidak ada implemen-implemen yang dibutuhkan untuk di ladang basah, seperti singkal, kemudian paddy wheel, dan juga gearboxnya yang menggunakan bahan aluminium itu sangat cocok digunakan untuk sini. Jadi tidak perlu lagi besi cor ya untuk di lahan-lahan yang kering seperti ini. Makanya harganya murah seperti itu, bukan untuk menurunkan performa, tapi untuk menyesuaikan kondisi kebutuhan lahan ya. FTL 500H difungsikan atau memiliki spesialis di ladang-ladang yang kering seperti ini. Penasaran harganya, langsung aja WhatsApp di sini. Ini kedalamannya seperti ini teman-teman. Nah, cukup dalam ya. Tuh, kelihatan lah ya. Kelihatan kan? Nah, jadi sekali bajak dia memiliki fungsi yang dalam seperti itu. Dan memang kalau dibanding dengan yang double garden itu kalau sekali bajak nggak begitu dalam seperti ini, tapi dia memiliki penggunaan yang ringan. Nah, dia ini yang FTL 500H ini harus ditekan. Makanya video ini saya buat supaya teman-teman semua bisa memilih bagaimana kondisi yang cocok dan juga kultivator yang cocok untuk teman-teman semua, karena beda-beda harga, beda-beda fungsi, beda-beda fitur yang akan teman-teman dapati. Makanya di video ini saya akan jelaskan semuanya itu. Oke? Oke, sekarang kita turunin dulu FTL 620 dengan sistem 2 gardan ya, sebelum kita akan masuk ke FTL 600HA. Ini seperti yang sudah saya bilang di demo-demo sebelumnya, ini adalah kultivator yang ringan digunakan. Tidak harus ditekan seperti kultivator satu gardan ya, seperti ini ya. Tangan dilepas pun dia bisa. Nah, lepas coba tangannya Pak, lepas. Nah, kayak gini ya teman-teman. Dia tinggal langsung berjalan, dia mencacah sendiri dan hasilnya seperti ini. Mantap. Hancur seperti ini. FTL 620. Nanti kita akan coba lagi FTL 820. Nah, nanti dia akan mencacah yang seperti ini. Ini kan masih ada kol-kolnya ya. Nah, ini kol-kol ini akan dicacah yang berfungsi untuk sebagai ya pupuk kompos juga. FTL 620 ini dia memiliki pilihan mesin penggerak yang teman-teman bisa milih 6,5 atau 7 HP. Memang keduanya nggak begitu signifikan dari segi powernya, tapi teman-teman bisa pilih itu. Dan FTL 620 ini kalau misalkan teman-teman bekerja dalam waktu 1 jam, dia bisa mencapai sekitar 1.500 meter sampai 2.000 meter persegi. Bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Konsumsi bahan bakarnya ini bisa mencapai 1 liter kurang lebih. 1 liter dalam waktu 1 jam. Dan untuk pembajakannya, lebar bajaknya itu kurang lebih tidak sampai 1 meter ya. Tidak sampai 1 meter. Kurang lebih seperti ini lebar bajaknya. Tuh, kedalaman bajaknya bisa sampai 30 cm. Dan teman-teman semua, ini bisa lihat ya, rotari ini kan mencacah terus, dia akan mencacah tanah yang akan dilewatinya. Dan kalau untuk bekerja di ladang basah, dia tidak lagi membutuhkan implemen apapun, dia langsung dicelupkan saja, langsung bekerja di ladang basah. Sekarang kita akan turunkan FTL 600HA nih. Nah, ini sudah digantikan implemennya, depan rotari, belakang iron wheel atau roda besi yang bisa untuk berjalan. Dia sama, memiliki sistem 2 gardan ya. Cuman perbedaannya adalah gardannya ini dia memiliki gardan aluminium gitu ya, aluminium. Kemudian juga putarannya itu lebih cepat dibanding dengan yang double gardan lainnya.
FPL nomor KA ini dia spesialis hanya untuk di ladang kering, jadi tidak bisa untuk di ladang basah. Ladang-ladang seperti ini. Ya, jadi itu sangat cocok sekali. Nanti akan kita lihat bagaimana cara kerjanya. Simak terus. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini fungsinya sama seperti yang double garden. Jadi depan itu mencacah, roda belakang itu berjalan, tapi dia memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding dengan yang tipe double garden yang lainnya. Seperti ini, dia lebih cepat. Dan rotarinya juga tuh lebih cepat putarannya. Menghasilkan cacahannya itu lebih cepat lagi. Yang tadi saya bilang, ini adalah khusus untuk di ladang kering dan yang ladang-ladang sayur seperti ini. Jadi sangat efektif untuk bekerja di ladang seperti ini. Ini hasil seperti ini, mencacah seperti ini. Dan untuk kedalamannya itu untuk ladang yang seperti ini sekitar 15 sampai 20 cm begitu. Lebar bajaknya sekitar kurang lebih di sini lebar bajaknya. Nah, gitu, dan ini tidak harus ditekan nih. Dijalankan saja. Lihat deh. Nah, jadi teman-teman, inilah cara kerjanya seperti ini. Dalam waktu sejam, dia bisa menghabiskan lahan kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi, gitu ya. Karena tidak seperti yang kultivator lainnya, dia memiliki lebar bajak itu lebih sempit dibanding dengan 620 ataupun 820, bahkan itu lebih besar lagi, lebih lebar lagi. Seperti ini ya, karena dia memiliki putaran yang cepat yang di depan situ tuh. Dia mencacah dan hasilnya itu sangat gembur sekali. Hasilnya itu tercacah seperti ini, teman-teman. Hasilnya itu sangat gembur. Memang yang tadi saya bilang, kultivator Firman itu memiliki spesialis yang masing-masing dengan fitur, dengan spesifikasi yang menyesuaikan kebutuhan di ladang teman-teman semua. Setelah ini kita akan lihat bagaimana cara mengolah lahan ini membuat saluran air. Oke, kalau ini adalah FPL 820. Ini kultivator sistem double garden dengan fitur yang paling lengkap dibanding dengan kultivator yang lainnya. Ya, ini memang spesialisnya di ladang kering dan di ladang basah. Ada dua spesialis. Jadi di ladang kering ini dia akan mencacah tanah-tanah yang seperti ini, sama seperti yang lainnya. Untuk di ladang basah, dia juga bisa tanpa harus mengganti aksesoris, tanpa harus mengganti implemen, langsung dicelupkan, langsung mencacah seperti itu. Dan satu lagi, fitur yang bagus adalah dia bisa membuat saluran air. Nanti kita akan coba praktekkan. Kita akan praktekkan dengan ibu-ibu ya. Teman-teman bisa lihat ya, ibu-ibu sendiri pun bisa menggunakannya tanpa kesulitan. Ibu coba lepas tangan deh, Bu. Nah, mantap kan teman-teman? Jadi ibu-ibu pun ini tinggal di ini aja, tinggal belok-belokin, Bu. Jadi itu membuktikan kultivator Firman memiliki fitur yang sangat luar biasa karena dia bisa bekerja dengan ringannya seperti ini. Ibu-ibu seperti ini pun dia bisa menggunakannya ya, dengan cara seperti ini aja udah nggak keluar banyak tenaga gitu ya, langsung jalankan saja, bahkan bisa dilepas santai. Kayak tadi teman-teman bisa lihat saya di sini, satu bapak di sana dia bisa bekerja. Dan yang ini yang akan saya fokuskan lagi. Yang ini nanti kita akan coba membuat saluran air dengan menggunakan FPL 600 HA ini. Oke, kita akan coba, nanti teman-teman ikuti terus videonya. Kita akan tanyakan ke salah satu petani sekaligus dia sebagai ketua balai DPP Kecamatan Mondo Inding. Kita langsung sana, kita coba tanyain langsung supaya teman-teman bisa mendengarkan apa pendapatnya langsung. Pak, maaf Pak ganggu, selamat siang. Selamat siang. Pak, dengan Pak Renli ya Pak ya? Iya benar Pak. Nah, jadi Pak Renli ini sebagai kepala balai, koordinator penyuluh Kecamatan
Mode inding, Pak, mode ya? inding. Pak, Bapak coba deh Pak ceritain kondisi lahan pertanian di sini itu bagaimana Pak? Mode inding sendiri punya luas wilayah kurang lebih 8.000 hektar dan cenderung flat topografinya. Oke. Tanaman-tanaman di sini umumnya hortikultura, misalnya kentang, pecai, kol, wortel, bawang daun yang paling dominan. Oh begitu. Oke. Itu ya kondisi yang ada di sini. Oke, kemudian di lapangan di sana teman-teman petani itu untuk pengolahan biasanya menggunakan apa gitu Pak? Oke, jadi di mode inding sendiri memang masih ada yang menggunakan cara konvensional pakai tenaga manual manusia, Cangkul, ada ya? juga pakai tenaga ternak hewan sapi. Tapi juga sudah ada yang menggunakan kultivator ataupun traktor TR4. Tetapi unitnya masih sangat terbatas. Nah, Oke, terus kemudian yang Bapak rasain dulu deh. Kan teman-teman petani juga rasain ya. Dengan Bapak menggunakan kultivator ini dibanding dengan cangkul ataupun mesin yang lain itu bagaimana? Sangat beda. Bedanya sangat signifikan. Jadi, kalau kita menggunakan dengan cara-cara konvensional sangat berbeda jauh dengan cara menggunakan mesin pertanian, misalnya kultivator dan sejenisnya. Karena apa? Penggunaan dari sisi hemat biaya udah sangat terasa. Tetapi juga kualitas pengolahannya jauh lebih gembur kalau menggunakan kultivator daripada menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Itu perbedaan. Oke. Jadi hasilnya berbeda, kos yang dikeluarkan juga berbeda. Oke. Kalau itu dengan cangkul, bagaimana perbandingan dengan mesin lain yang sudah pernah dipakai di sini? Mungkin kalau pakai cangkul dengan kultivator, kalau cangkul itu satu tetek 0,3 hektar mau olah tanah itu mungkin ya 3, 6, 10 paling kurang jadi satu bedengan. Satu bedengan. Tapi kalau pakai dengan kultivator seperti ini mungkin ya satu hari full. Satu hari full ya Pak ya? Bisa ya. Satu hari full. Oke. Satu hari full mungkin. Penghematan biaya bisa 1,5 ya, bisa ya. 1:5. Bisa 1:5. Wow, jauh ya Pak ya? Bisa, jauh bisa. Oke. Kalau menggunakan ini. Kalau menggunakan ini dibanding Karena dengan cangkul. saya bukan cuma sekedar penyuluh, tetapi saya juga petani. Pelaku utama nih. Kapalan tangannya. Iya, Terbukti. kapalan juga ini. Saya belum pernah pakai yang Firman. Yang Firman saya pakai apa? Ada, pokoknya ada lah. Ada ya? Miss Flower yang di rumah mungkin. Flower. Miss Flower yang Firman punya. Saya pengen tanya Pak, perbedaan dari segi penggunaan yang Bapak punya dengan yang punya Firman ini apa gitu Pak? Supaya teman-teman ada bayangan. Dua-dua punya manfaat yang besar. Ketahanannya mungkin yang harus diuji. Nah, ini kan Firman ini kan next time sesudah Ya. kan begitu. Firman ini kan baru muncul sesudah kita kita biasa menggunakan yang GX 160, GX 200. Kalau ini kan kita baru lihat ternyata. Tapi sepintas sepertinya powernya oke. Tinggal mau dilihat sejauh mana daya tahannya. Berapa lama barang ini dipakai baru dia rusak. Nah, kemudian kita juga mau lihat repot nak maintenance-nya. Itu tinggal itu mungkin yang diuji. Oke, terakhir Pak. Bapak tadi sudah pakai nih Pak. Kemudian bagaimana dengan hasilnya dan cara penggunaannya menurut Bapak? Penggunanya ringan, 11-12 dengan yang merek yang lain. Hasilnya juga bagus. Yang pasti ini sangat recommended untuk petani-petani hortikultura dimanapun mereka berada. Bukan cuma di Modo Inding, tetapi juga di sekitaran sini. Karena di sekitaran Modo Inding itu ada kurang lebih 16.000 hektar keseluruhan sudah dengan boltin dan bolmong. Kalau Modo Inding kan cuma 8.000 hektar. Okay. Ya, dari teman-teman petani, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Firman bisa menjadi solusi untuk teman-teman petani. Bisa meringankan pekerjaan, bisa menghemat biaya. Boleh begitu, Pak? Boleh, Pak. Oke, terima kasih ya supaya harapan petani ini bisa lebih produktif lagi gitu, Pak. Amin, 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 amin. Iya. Kehadiran Firman akan membantu kita sekalian. Amin. Salam sehat dan tetap semangat. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Dilanjut, Pak. Sebelum kita coba gunakan FTL 600 HA ini membuat saluran air, kita akan coba dulu lihat FTL 820 supaya teman-teman bisa lihat perbedaan cara penggunaan dan perbedaan hasilnya begitu ya. Simak terus.
Jadi teman-teman bisa lihat sepintas dari cuplikan tadi, ini penggunaannya seperti ini. Dia akan menggali tanah yang ada di depan, kemudian membuang ke kanan dan ke kiri. Dan untuk membuat bedengan, parit ini tinggal ditentukan jaraknya. Setelah itu dia akan membentuk bedengan. Ya kan, tanah yang ada di tengah itu dia akan menimbun ke kanan dan ke kiri dan membentuk bedengan. Kita lihat seperti ini nih. Nah, oke. Jadi bapak ini baru pertama kali coba dan dia langsung bisa, memang karena ini harus dibiasakan dulu supaya biar bisa lurus dan rapi. Dan ini hasil bedengannya seperti ini. Dan ini hasil bedengannya lebar dan kedalamannya cukup dalam. Segini. Ini masih bisa dalam lagi nih, cuman saya nggak ada alat untuk mengukurnya. Nanti kita akan coba cek ya. Tapi kurang lebih kalau dari bawah sampai ke atas itu kurang lebih sekitar 25 cm dan lebarnya ini, nah ini dia. Kita akan lihat. Sorry, thank you ya. Dan ini, nah ini dia. Ini sudah sangat gembur, ini sudah sangat bisa dipakai untuk menanam apapun itu. Oke, dan ini masih bisa lebih dalam lagi teman-teman. Ini baru sekali jalan nih. Dan kedalamannya bisa sampai maksimal 30 cm dengan lebar bawah 30 cm dan lebar atas teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya bisa sampai 40 cm. Ini FTL 820. Nanti kita akan lihat FTL 600A. Ini FTL 600HA sudah diganti implementnya dengan menggunakan ditcher blade, dan cara penggunaannya seperti ini untuk membuat saluran air. Nah, ya. Jadi seperti ini, sama seperti yang FTL 820, cuman putaran rotarinya ini berbeda. Kalau yang FTL 600HA ini, dia putaran rotarinya dia mengikuti arah ban berjalan ke depan. Kalau yang 820 dia rotari di depan itu ya, atau ditcher blade-nya itu dia akan memutar arah. Dan ini hasil kedalamannya. Jadi kedalamannya untuk sekali jalan dia memang tidak begitu dalam. Ya, kurang lebih sekitar 15 cm. Teman-teman kalau mau lebih dalam lagi, ini bisa lagi lebih dalam. Oke, tadi kita sudah lihat semua kultivator Firman ini semua bekerja di ladang yang seperti ini. Dan barusan sebelum acara kegiatan selesai itu hujan, ya hujannya cukup deras dan tanahnya basah seperti ini. Nah ini yang saya injak ini hasil pengolahan dari FTL 600HA. Menurut petani di sini dengan kedalaman seperti ini dan lebarnya itu sudah cukup untuk digunakan. Dan yang sebelah kanan saya ini itu adalah FTL 820. Kita lihat. Ini hasil dari pengolahan FTL 820. Hasilnya lebih dalam dan bedengannya ini lebih tinggi dibanding dengan FTL 600HA. Keduanya memiliki perbedaan dan karakteristik yang berbeda dan harga juga berbeda. Dari video yang tadi saya kasih lihat, teman-teman bisa menilai yang mana yang paling cocok untuk digunakan teman-teman semua. Jadi mungkin seperti ini aja video saya kali ini. Besok saya akan lagi ke sini lagi, tapi ke daerah Pasi Timur dan juga Kecamatan Muat. Di sana saya akan ketemu juga teman-teman petani yang akan melihat bagaimana ketangguhan kultivator Firman Indonesia. Ya, sebelum saya pergi, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan komen kalau ada pertanyaan. Dari saya Rizky Maulana, sampai jumpa lagi. Tani maju, Firman maju. Oke, terima kasih.